Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di malam Selasa seperti biasa kita pengajian di PAC Ansor Setu. Kita lanjutkan pengajian kita, tapi sebelumnya kita doa tawasul, kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhir. Ya hadratus Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadratus jami'u syaikhina, jami'u ustadzina, jami'u rabbirukhina, wa jami'u man ta'allama wa 'alama fi hadzal majlis. Razaqanallahu ilman nafi'an ilman yukhrijuna min halalan wasi'an wa taqabbalan wa ridwan husnal khatimah. Ana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita kemarin bahas tentang macam-macam air dan pembagian air, terus sekarang kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Dari suatu fasal. Wa juludul mayyitati, utawi kulitnya bangkai, ya. Wa juludul mayyitati, utawi kulitnya bangkai kutat huru bisa suci. Dibagi sebab disamak itu di apa ya, kalau di kita disamak itu dikuliti itu ya, dikuliti. Kalau kita nyembelih sapi atau kambing, setelah disembelih terus dikuliti, nah itu disamak. Dan yang dimaksud pasal ini adalah bukan hewan yang disembelih secara syar'i, tapi ini bangkai, pembahasannya bangkai. Bangkai berarti masih bisa diambil manfaatnya, yaitu kulitnya, dengan cara disamak. Nanti tata caranya ada ya. Disamak ini ya dikuliti. Jadi kita misalkan punya hewan ya, terus mati, supaya kulitnya bisa dimanfaatkan, ini bisa dengan cara disamak gitu ya. Misalkan kita punya sapi mati, sebelum dikubur itu kulitnya diambil, bisa dimanfaatkan untuk ya misalkan sepatu, terus jaket dan macam-macam gitu ya. Dan menyentuhnya tidak najis gitu ya. Maka di sini wajuludul mayyitati tadhuru bidibagi, kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal hinsiri, dan babi. Kalau anjing dan babi ini sudah otomatis tidak bisa disamak, walaupun disembelihnya secara syar'i ya. Disembelih secara syar'i, tapi karena keharuman daging, keharuman anjing dan babi tersebut ya, sampai kulitnya pun ya tidak bisa disucikan. Dagingnya saja tidak bisa, apalagi cuma kulitnya. Dan memang disyariatkan anjing dan babi tidak bisa disucikan dan tidak bisa menjadi halal gitu.
Wama dan hewan tawalada yang lahir minhuma dari keduanya. Wama tawalada minhuma ini maksudnya hewan yang lahir dari keduanya adalah baik itu dari keturunan anjing atau babi atau keturunan salah satunya. Misalkan punya kambing kawin dengan anjing, baik itu yang jantan kambingnya, terus yang betina anjingnya, atau sebaliknya, terus lahir anak dari anjing dan kambing itu, maka itu juga dihukumi seperti anjingnya gitu ya. Atau kalau keduanya otomatis ya haram. Ibil dalam aja, ibil dalam. Atau salah satunya sama juga, ini adalah haram. Jadi kambing yang kawin sama anjing ya, walaupun mungkin secara biologi enggak, saya dulu pernah belajar ada kromosom itu ya, kromosom anjing itu berapa, kromosom kambing itu beda kromosom, mungkin tidak bisa tidak bisa lahir gitu ya, tidak bisa jadi anak gitu. Tapi mungkin kalau mungkin ada gitu ya, yang lahir dari keduanya, salah satu dari keduanya, yaitu dihukumi haram. Begitu juga hewan yang halal. Hewan yang halal itu kambing, lahir dalam bentuk anjing ya. Tapi ini hasil dari sama-sama kambing, ini halal walaupun bentuknya anjing. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, kambing melahirkan manusia ya, anak kambing tapi bentuknya manusia. Anak kambing yang bentuk manusia ini boleh disembelih ya, boleh dipotong, walaupun anak kambing ini pinter ya. Bisa khutbah misalkan ya, ketika lagi khotib terus digeret turun disembelih boleh, karena itu anak kambing yang tahu riwayatnya gitu ya, ini lahir dari kambing, ini secara hukum anak kambing walaupun berbentuk orang. Ini fatwa ekstrim, ini fatwa ya, tapi kenyataannya memang secara hukum dia bukan manusia karena lahir dari kambing. Ini kembali lagi ke pembahasan kulit bangkai ya. Jadi kalau misalkan punya kulit buaya ya, itu kan hewan yang tidak bisa iya, yang ghairu ma'kulilah nih, yang tidak bisa dimakan, dagingnya tidak bisa dimakan tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Ya nanti ada pembahasan ini. Ada pembahasan bagaimana kalau sudah disamak itu tadi. Apakah kalau sudah disamak boleh dikonsumsi? Ya, apakah menjadi halal untuk dimakan atau tetap hukumnya haram untuk dimakan tapi tidak najis untuk dimanfaatkan. Wa ma tawalada minhuma atau min ahadihima, atau salah satunya. Anaknya kambing atau anaknya anjing atau babi, atau anak dari salah satunya. Ini juga menjadi najis.
Di sini keterangannya al hayawanu dari hewan alladzi yang najis bil mauti sebab mati ya. Idza dubigo ketika disamak ya, apa jilduhu kulitnya ya tuhuru maka bisa suci atau menjadi suci dibagi sebab disamak. Sawaun sama juga fidzalika dalam masalah hewan tersebut makulul lahmi hewan yang dikonsumsi dagingnya awagairihi dan yang tidak dikonsumsi dagingnya. Ini ya tadi yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ya, kecuali kambing anjing dan babi. Wa ma tawaladu minhuma aw min ahadihima. Yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya. Wal aslu fi dzalika, adapun dasar daripada hal tersebut ya. Kebolehan untuk menyamak kulit ini hadisun Maimunata, hadis dari Maimunah. Maimunah ini ternyata sahabat yang perempuan ya. Maimunah radhiyallahu anha. Anha ini berarti domirnya kembali kepada Maimunah. Salah satu perawi hadis juga berarti Maimunah ini. Ya. Jadi jangan sembarangan yang punya saudara tetangga namanya Maimunah ini adalah sahabat perempuan ya. Haitsu qala ketika berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha dalam masalah kambingnya Maimunah. Kambingnya Bu Maimunah ini ya. Lau akhadtum jika kamu mengambil ihabaha ya, ihabaha kulitnya gitu ya. Faqalu maka berkata siapa Maimunah atau sahabat ya innaha sesungguhnya syat ini kambing ya. Innaha sesungguhnya kambing ya. Kok hak kambingnya apakah kambing perempuan gitu. Domirnya hak. Kan Allahumma gfirlaha warhamha itu kan untuk mayit perempuan. Nah, ini kok innaha apakah di sini disebutkan kambingnya perempuan? Nah, dalam kaidah nahwu itu kullu jam'in ghairi aklin mufradin muannasin. Ya. Setiap jama' yang tidak berakal ya dihukumi atau yang ya bukan jama juga tapi mufrad muannas mufradin atau yang ghair aklin yang tidak berakal maka dihukumi muannas ya. Muannas ini menunjukkan arti perempuan ya. Maka di sini domirnya makanya ha innaha bukan nanti kembalinya kalau belajar nahwu itu penting ya, belajar bahasa Arab penting. Jadi faqalu maka berkata siapa para sahabat innaha sesungguhnya. Nah, hanya ini kembali kepada apa gitu ya. Kalau di sini adalah perawinya yang meriwayatkan ini adalah Maimunah, bukan kembalinya kepada Maimunah. Ya, bukan innaha sesungguhnya Maimunah iku maitatun bangkai. Nah, nanti kalau kembalinya ke salah rujuk gitu ya. Salah rujuk makanya jadi keterangannya salah. Innaha sesungguhnya Maimunah iku maitatun bangkai. Lah ini kan ini dibahas kambingnya Maimunah tapi ini domirnya ha. Oh, berarti ha ini menunjukkan kepada Maimunah karena perempuan. Ya enggak, tapi menunjukkan kepada kambing. Kambing Maimunah yang mati. Innaha sesungguhnya kambing Maimunah yang mati iku maitatun bangkai atau mati gitu ya. Mati tanpa disembelih maksudnya di sini. Faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutharuhu dapat disucikan ya kepada apa namanya? Dapat mensucikan apa namanya tadi ini? Dapat mensucikan bangkai ini gitu ya. Al-ma'u air wal qardu dan qardu ini bisa yang sesuatu yang sepet bisa sesuatu yang sifatnya basa itu saya kalau belajar apa namanya kimia itu ya ada larutan asam ada larutan basa ya, larutan basa itu kalau sabun itu larutan
basah kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya sabun kalau kita jilat pahit. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan sabun, ya, baik itu sabun cuci ataupun sabun mandi. Ya. Yudharul ma'u wal qadru. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud wa Nasai dan Nasai wa isnaduhu, adapun sanadnya ini hasanun hasan. Ya. Jadi ini dasar dari kesucian kulit bangkai gitu ya. Terus ada lagi riwayat dari siapa ini? Wa an ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridai sapa Allah anhuma, dari Abbas dan bapaknya gitu ya. Iya, Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Bapak Abbas gitu ya. Abbas dan bapaknya gitu, atau Abbas dan anaknya gitu ya. Jadi domirnya anhuma, padahal di sini adalah an Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas itu satu orang, anak laki-laki, anak lanangnya Abbas, anak laki-lakinya Abbas. Berarti Abbas dan anaknya gitu ya. Radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, itu kala berkata Rasulullah SAW, idza dubigo, ketika disamak apa alihabu, kulit gitu aja deh, faqat tahura, maka sungguh menjadi suci ya. Dalam bahasa Arab itu sama, ada syarat, ada jawab. Jadi kalau ada jika pasti ada maka gitu ya. Jika saya gini, nanti pasti ada makanya gitu. Maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Ada syarat, ada jawab gitu ya. Jika itu syarat, maka itu menjadi jawab. Iza itu huruf syarat gitu ya. Ada adat syarat, maka fa-nya ini faqad dahuro, fa-nya ini menjadi jawab daripada iza. Iza dubigol ihabu faqad dahuro ya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Summa idza dubigo, kemudian jika disamak apa aljildu, kulit, toharo yang suci, apa zohirohu, zohirnya kulit ya, qat'an secara pasti, wakada, dan begitu juga pebatinuhu, zohirnya ini batinnya, maksudnya luarnya atau dalamnya itu, alal masyhuri menurut qaul yang masyhur, al jadidi yang alal masyhuri menurut qaul yang masyhur, al jadi yang baru gitu ya. Fayusolli, maka sholat, alaihi, di atas kulit tersebut, wafihi, dan atau pada kulit tersebut, itu sah gitu ya. Alaihi wafihi, ini ala itu sama-sama huruf jar, fi juga huruf jar. Tapi kalau ala itu apa namanya? Ala itu di atas tapi menempel gitu ya. Kalau fi berada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau ta'aluk huruf jar itu bisa juga ini, huruf jar itu kadang-kadang unik gitu ya. Huruf jar itu mungkin kalau pernah dengar huruf jar itu huruf hafan, ada sama-sama artinya dari, tapi kalau tergantung kalimat sebelumnya ya. Kalau rogiba itu artinya suka, tapi bisa juga rogiba itu berarti benci ya. Rogiba fi itu suka kepada atau suka pada gitu. Kalau rogibaan itu bukan arti suka, tapi benci dari ya. Benci dari sesuatu. Kalau rogiba fi, suka kepada sesuatu, misalkan gitu. Kayak di sini alaihi wa fihi fayusolli, maka boleh sholat alaihi, di atas. Berarti bisa, misalkan kalau mungkin di sini gambarannya dipakai buat sajadah, dipakai buat karpet gitu. Wa fihi, dan pada di situ mungkin gambarannya kita sholat dengan memakai jaket yang terbuat dari kulit bangkai.
atau kita pakai atau membawa dompet yang itu dari kulit ular, iya, sabuk, ya macam-macam dah. Atau misalnya lebih keren itu apa ya, sabuknya ya, atau apalah pokoknya yang alaihi wafihi ini, wa yusolli alaihi wafihi. Ya. Wa yusta'malu, dan digunakan fil asyai pada perkara ya bisa di yang kering, warudbati dan yang basah. Wa yajuzu, dan boleh apa bai'uhu, menjualnya, wahibatuhu, dan menghadiahkannya, memberikannya, wal wasiatu, dan berwasiat bihi dengan kulit tersebut. Jadi boleh kita jual beli. Misalkan kita punya kambing, ya kalau satu kan sedikit deh, misalkan matinya ini puluhan, sayang kulitnya nggak dimanfaatkan, kulitnya dikeset semuanya, ya, kulitnya diambil terus diproses dengan samak, itu dijual beli boleh, kita jual boleh. Misalkan yang apa namanya, memelihara ini ya, melihara kambing, terus ada wabah, akhirnya ratusan kambingnya mati, sayang, nggak bisa dimanfaatkan dagingnya, tapi bisa dimanfaatkan kulitnya, walaupun udah menjadi bangkai kan gitu. Boleh dijual belikan, boleh dikasih, ya. Buat apa kulit ini banyak gitu. Iya kalau kita, tapi kalau yang orang produksi ya, UMKM ya. Nah, nanti di sini ada keterangan, ada keterangan. Tenang ya. Tadi saya belum menjelaskan ini, wal wasiatu bihi, dan wasiat kan ada ya, apa namanya, wasiat ya, itu ada yang pakai jimat, kulit itu, kulit macan, kulit apa itu ya. Nah, kulit kijang ya. Saya pernah baca itu ya, baca sekalian belajar, ada gurunya tapi gitu ya. Jadi kalau pengen manjur, nulisnya ditulis di kulit kijang gitu. Gimana cara membedakan kulit kijang dengan kulit kambing atau kulit sapi? Katanya gitu, kulit kijang itu bulunya lebih jarang daripada kulit kambing. Tuh masih ada nggak saya kulit kijang ini? Kalau di online juga ada itu, jualan kulit kijang, buat biasanya nulis raja itu, nulis jimat gitu, buat penglarisan, buat macam-macam dah. Kalau kulit macan beda lagi, mungkin buat keberanian gitu ya. Kalau jualannya pengen laris ya promosinya yang bagus gitu. Iya. Ya bukan hanya pakai jimat ya itu bagian dari menambah sugesti gitu ya, tapi jangan dijadikan, kalau enggak promosi sama sekali ya penglarisnya ya berkurang. Nah di sini baru tadi, tapi saya jelaskan dulu caranya ya. Di sini cara menyamak kulit hewan itu mungkin di kitab di sini lebih detail. Jadi kulitnya dikeset, terus daging-daging yang nempel di kulit itu dibersihkan, jangan sampai ada daging yang nempel itu, terus dikasih sesuatu yang dapat menghilangkan bau amisnya. Bisa dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Bahkan di sini sampai ada sesuatu yang najis itu dicontohkan seperti kotoran burung dara, dipure-purein tuh, dan di kulit apa namanya, di kulit kambing itu, di kulit bangkai kambing itu ya. Atau dengan daun-daun apa kalau di kita ya. Kalau di kita mah sebelum itu, kalau yang disembelih biasa dikasih garam itu ya, supaya nggak bau busuk, supaya nggak bau amis. Tapi kalau mungkin kalau
dengan ada obatnya gitu ya, walaupun obatnya najis nggak apa-apa, tapi habis dikasih itu nanti dicuci, baru bisa digunakan. Apa mau dijemur dulu atau enggak, yang penting udah hilang bau amisnya. Yang penting kulitnya benar-benar kulit, tidak ada daging yang nempel di situ. Nanti kalau ada ini praktek boleh. Ya nggak dipotong malah, ini yang mati. Kalau motong ayam Pokoknya kan nggak usah masalah ya kali itu disembelih. Ini mah pokoknya yang bangkai, yang bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak lagi. Ya sama sih prosesnya kayak kita menguliti jual kulit hewan kurban itu. Yang penting syaratnya adalah kulitnya ini hilang bau amisnya gitu. Terus di sini kita lanjutkan ya. Caranya itu udah bisa ya. Jadi dikeset sampai bersih, nggak ada daging yang nempel. Terus diboreh-boreh itu dibalur yang dapat menghilangkan bagian dalamnya, berarti ya bagian dalam kulitnya itu dikasih sesuatu ya, kapur bisa, yang dapat menghilangkan bau amis. Mau dijemur atau enggak, ya lebih baik sih dijemur gitu ya. Mau direbus gitu ya. Nanti yang penting bau amisnya hilang. Kalau yang buat jaket, buat apa itu dipres ya, sampai jadi bahan pokok untuk itu sepatu dan macam-macam. Nah di sini kita lanjutkan. Udah bisa ya caranya untuk menyamak gitu ya, memanfaatkan kulit bangkai. Wa yajuzu bai'uhu udah ya. Nah ini sekarang ada pertanyaan. Wahal yajuzu, wahal dan apakah yajuzu boleh akluhu memakannya min ma'kulil lahmi dari hewan yang dagingnya bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi ya. Wahal dan apakah yajuzu boleh apa akluhu memakan kulit ini ya, yang sudah disamak tadi, min ma'kulil lahmi dari hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya. Itu yang masih hidupnya dagingnya bisa dikonsumsi, seperti kambing, sapi dan yang lainnya gitu ya. Apakah boleh kita memakan, yang pertanyaan kita tadi, dan apakah boleh kita memakan kulit dari bangkai yang sudah disamak? Nah, di sini ternyata sebelum dan kita tanya, di sini udah dinanya ini tadi. Berarti dan kita ini sudah sekelas nih pengarang kitab di sini gitu. Atau juga emang ya nggak kepikiran sebelumnya, emang kepikiran baru di sini tadi pas pembahasan gitu. Ya minimal tapi ada pertanyaan. Di sini dijawab, wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi. Rojaha mengunggulkan siapa, atau rojaha menjadikan ya, menjawab gitu ya, atau rojaha membolehkan gitu ya, menjadikan jawaban yang boleh gitu. Siapa? Imam Rafi'i. Rojaha Rafi al-Jawaza tentang kebolehan memakan kulit hewan yang dikonsumsi, kulit bangkai hewan yang biasa dikonsumsi. Jadi boleh kalau menurut Imam Rafi'i ya. Jadi kita punya kambing, terus kambingnya mati, kulitnya diambil, disamak, dagingnya dikubur ya. Jangan dijual dagingnya ya, udah mati ya, jual bangkai hukumnya haram. Nah kulitnya diambil, dibersihkan, disamak. Nah kalau menurut Imam Rafi'i ini boleh dimakan ya, boleh dikonsumsi
syaratnya setelah disamak. Ya, setelah disamak menurut Imam Rafi'i ini boleh. Ya, mau dijadikan sate kikil, ya, dan, atau bikin kerupuk kulit. Ya. Ini menurut Imam Rafi'i. Warojaha dan berpendapat atau mengunggulkan siapa Nawawi, Imam Nawawi, apa tahrima mengharamkannya. Ya. Menurut Imam Nawawi itu gak boleh, haram. Menurut Imam Rafi'i boleh. Jadi kulit bangkai itu yang sudah disamak boleh dimakan menurut Imam Rafi'i, dan tidak boleh dimakan atau haram menurut Imam Nawawi. Dan ada kaidah, apabila ada dua pendapat, misalkan satu pendapat Imam Rafi'i, satu pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Rafi'i ini dahulu, terus disusul dengan pendapat Imam Nawawi, maka yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi. Tadi kesimpulannya. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi kalau ada pendapat Imam Rafi'i terus disusul pendapat Imam Nawawi, maka yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi. Dan ini ada di sini gitu. Pendapat Imam Rafi'i boleh, tapi pendapat Imam Nawawi haram. Maka yang dipilih, yang dimenangkan, yang rajih adalah, yang marjuh, yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi. Ya. Yang boleh makan kerupuk. Kalau yang makan itu ya, kalau pendapat pertama lebih utama ya. Kalau ini iya. Ini saya pernah nggak, iya emang kaidahnya kayak gitu ya. Saya ngaji juga ya, kalau ada dua pendapat yang diunggulkan pendapat Imam Nawawi. Apalagi ini jelas bertentangan, bukan jelas saling mendukung atau minimal sama gitu ya. Ini bertentangan, yang satu haram, yang satu halal. Ini halal dan haram. Dan bukan kebetulan, dan memang pendapat yang pertama membolehkan adalah Imam Rafi'i, dan pendapat yang mengharamkan adalah Imam Nawawi. Imam Rafi'i menghalalkan, Imam Nawawi mengharamkan. Kembali ke kaidah, kalau ada kedua pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten, bukan ini Syekh Syarifuddin Yahya An-Nawawi yang sampai meninggalnya ini lajang, tidak menikah. Terus gimana? Ya kurban kan disembelih secara syar'i. Dijemur, maksudnya kan kadang dagingnya bersih tuh. Lah itu mah yang buat beduk gitu, itu jadi pakai nggak bersih? Ya enggak lah, kan disembelihnya secara syar'i. Itu mau dimakan langsung mentah juga nggak apa-apa. Ada dijemurnya jadi beduk, kayaknya digoreng jadi kerupuk jadi. Nggak masalah. Kayak kadang nggak bersih, terus ada dagingnya. Lah itu kan itu menyembelih dengan syar'i. Ya kadang kan daging beduk akhirnya nggak jadi terus itu. Nggak masalah. Yang penting udah dijemur, direndam lagi, jemur lagi. Iya kan bau doang. Kalau dimakan lagi boleh ya? Kadang dipendam. Saya masih ingat waktu itu main komprang itu ya, hadroh. Ya, hadrohnya udah pada bolong gitu kan. Digoreng. Enggak direndam lagi, langsung yang sobekan itu dibakar aja gitu. Kalau soalnya kayak gitu lama itu enggak apa ya. Halal ya. Ya namanya gitu masih halal gitu. Namanya santri gitu ya. Kan lumayan tuh sobeknya sedikit, kan udah enggak dipakai lagi tuh. Hadroh kan gede tuh ya. Maksudnya hidup pada bolong. Sengaja dibolongin gitu. Dibakar aja. Dibakar aja, kasih garam. Ya yang kalau lebih sabar ya disobekin lagi, terus direndam ke air panas, lalu digodok gitu ya. Kan ngembang dulu, baru dibakar atau baru digoreng. Yang praktis ya langsung sobek bakar. Lumayan jadi lauk kan. Gitu ya. Jadi tetap kita berpegang bahwa haram dimakan. Kalau di sini ya, menurut pendapat Imam Nawawi, mungkin nanti kalau ada keterangan lain di kitab lain, oh boleh itu dimakan. Gitu ya. Cari makan. Kalau di kitab ini
Ya menurut kita berpegang pada Imam Nawawi. Gitu ya. Wa yakunu dan dilanjut wa yakunu adibagu bil asya al harifah. Ini prosesnya caranya ya. Wa yakunu dan ada apa dibagu apa namanya? Menyamak itu bil asya al harifah dengan sesuatu yang sepet gitu ya. Kasyab wasas warkor ya. Apa ini artinya, pokoknya intinya sepet gitu ya. Wa kusyurur ruman ya, mungkin dari wal af apa wal afsi apa ya, nanti ini mah nama-nama ini kali, nama-nama sesuatu yang sepet gitu ya. Pokoknya ini menerangkan gitu. Kafnya ini kan ditasbih seperti ini. Saya nggak bawa kamus dan nggak tahu artinya gitu ya. Pokoknya al harifah keterangannya ini itu sesuatu yang sepet. Wayasulu dan hasil atau boleh bisa gitu ya, apa dibagu menyamak bil asyai dengan sesuatu al mutanajisati yang najis, wa najasati dan najis. Al mutanajisah ini terkena najis, wa najasati dan yang najis. Kadarkil hamami seperti kotoran burung dara. Al sahih menurut qaul yang sahih gitu ya. Wala yakfi dan tidak cukup apa tajmidu mengeraskannya gitu ya. Biturabi dengan abu, wasyamsi dan matahari. Berarti nggak cukup cuman nggak cukup misalkan dikeraskan gitu ya, atau dikeringkan gitu ya dengan pasir misalkan, bukan pasir ya, dengan debu atau dengan matahari, dijemur saja tanpa dikasih sesuatu yang apa namanya sepet tadi yang menghilangkan bau amis, tidak cukup gitu ya. Tetap kata kuncinya harus dikasih sesuatu yang sepet gitu ya, yang dapat menghilangkan bau amis. Al sahih menurut qaul yang sahih, wajibu dan wajib hukumnya bagosluhu. Nah, kalau bacanya gusluhu itu memandikannya, tapi kalau gosluhu itu membasuhnya atau mencucinya ya, beda harokat, beda. Ba'da dibagi setelah disamak. Indubigo ya, ini jika disamak bin najin dengan sesuatu yang najis qot'an secara pasti. Wakaza dan begitu juga indubigo jika disamak bitohirin dengan sesuatu yang suci alal as-sahih menurut qaul yang sahih. Qaulal ashab berkata ashabu syafi'i gitu ya, wa yutabaru bi kauni soro madbugon salah satu umurin. Ini ya tadi ini tiga ini adalah kesimpulan daripada intinya yang tadi tata cara menyamar gitu ya, tata cara menyamar. Yang pertama hadwa naz'u fudlatihi, menghilangkan apa namanya daging yang menempel di kulit bangkai tadi, ayat tiba nafsal jildi. Terus yang kedua bau apa namanya, bau kulitnya sudah apa namanya baunya sudah hilang gitu ya. Terus yang ketiga yang tahibi dibagi ila halatin baitu law naqa fil ma'il am ya'dal fasad wa'il tanu wallahu a'lam. Yang ketiga ya ini ketika sudah dihilangkan kulit atau daging yang menempel terus baunya udah ada. Terus yang ketiga ini setelah selesai menyamak walaupun dibasahi udah nggak bau amis lagi kayak gitu. Ya intinya menghilangkan bau amisnya. Menghilangkan bau amis yang ada pada kulit bangkai. Ya, kita kan misalnya gambaran kita apa namanya, ngapain repot-repot, udah aja dikubur cuman bangkai ini gitu ya. Kita kan bicaranya kalau sedikit ya, kalau banyak kan sayang. Misalkan tadi jumlahnya ratusan hewan yang mati karena wabah atau karena sebab apapun gitu ya,
dan itu bisa kita ambil kulitnya. Ya kalau dagingnya mungkin kita kasih ke buaya nggak apa-apa, tapi kulitnya kan sayang gitu ya. Bisa kita manfaatkan. Ini tata cara menyamar. Lanjutkan ya. Wa amma jildul kalbi wal hinziri wa faru ahadihima. Ya, adapun kulit bangkai, kulit anjing dan babi, kulit anjing dan babi, wa faru ahadihima, dan keturunan atau cabang dari keduanya, falayat huru, maka tidak bisa suci, dibagi dengan cara disamak. Indana menurut kita, bila khilafin, dengan tanpa khilaf, li'annahuma, karena sungguhnya keduanya najasani, keduanya adalah najis, fi halil hayati, dalam keadaan hidupnya aja najis gitu ya. Wa dibagi dan ketika sudah disamak. Wa maklum anal hayata ablagu fidzalika gitu ya. Di sini maksud keterangan najsun bil mauti li anna goyatan dibagi nazul fudlat wa daful istihalat wa maklumun anal hayat ablagu fidzalik. Sedangkan maklum udah biasa gitu ya, bahwa hidupnya aja najis gitu ya. Di anal hayata ablagu fidzalika. Ablagu melebihi fidzalika daripada hal tersebut, mina dibagi daripada disamak ya. Terus faida dalam tufid al hayat atau harat fa'aula ya, yang lebih utama annala yufidu adibah. Ya masih hidupnya aja apa namanya najis, ngapain disamak, itu udah tidak menjadikan, ya buang-buang ini aja, buang-buang energi, buang-buang waktu ya. Nggak mungkin bisa jadi suci. Wa admul maitatu dari tulang bangkai gitu. Wa sya'ruha, dan rambut atau bulu bangkai, najisun, hukumnya najis, illal adamiyah, kecuali manusia. Al aslu fidzalika, dasar dari hal tersebut, qaul ta'ala khurimat alaikumul maitatu, khurimat diharamkan alaikum atas kalian, atas kita, al maitatu bangkai ya, ilal adamiyah, kecuali manusia. Wa admul maitati ya, jadi apa, admu itu tulang. Jadi kalau ada yang punya apa namanya, cangklong dari tulangnya itu bangkai, maka itu tidak bisa digunakan, tidak suci ya. Ya makanya najis. Nggak bisa dipakai. Cangklong. Gimana? Iya, tapi kalau yang kayu kan itu ya, kalau cangklong dari lauk sapi kan nggak halal. Tapi kalau yang enak katanya dari cangklong babi. Kata aja gitu. lebih itu. Nah itu. Kalau giginya. Iya, bisa giginya, bisa, atau mungkin dari gading gajah gitu ya. Itu masih sudah. Karena tidak dikonsumsi dagingnya, dan walaupun disembelih secara syar'i, daging kan tidak dikonsumsi, dan memang tidak ada tidak makulil lahmi kalau nggak salah. Tidak hewan yang tidak dikonsumsi dagingnya, berarti tulangnya pun iya gitu ya. Kulitnya daging kalau tulangnya nggak bisa.
misalkan buat apa namanya, atau mungkin ada nanti kali ada keterangan yang kayak gajah itu ya, walaupun dagingnya tidak dikonsumsi atau ada yang mengkonsumsi dagingnya dan disembelih secara syar'i, tulangnya bisa digunakan ya. Tapi kalau gajahnya masih hidup, gadingnya diambil, itu jelas bangkai ya kan. Ada apa itu yang biasa ngambil gading gajah ya? Iya, gading gajah kan mahal katanya tuh. Itu kan anggota tubuh dari hewan yang masih hidup, terus diambil, dipotong, terus digunakan, itu kan hukumnya bangkai, najis ya, hukumnya najis. Seperti ya kayak tulang, kayak apa namanya, mungkin kalau zaman dulu kan orang menyembelih itu menggunakan tulang atau apa gitu ya, ada kan ya, pakai kuku kan nggak boleh menyembelih pakai kuku. Mungkin di tradisi orang-orang terdahulu mungkin kukunya panjang-panjang gitu ya, terus dibikin lancip-lancip, jadi kalau motong ayam tinggal tarik. Ada yang menyembelih ayam itu ya, tangan satu seret cempuling buat ngerebusnya itu ya, nggak tahu itu kehalalannya gimana. Matinya kadang-kadang bukan karena disembelih, matinya karena nyebur kayak ini. kerebusan airnya. Jadi nanti nyembelih kan ya ada apa ya, teori dulu lah minimal, walaupun nggak berani nyembelih gitu, teori dulu. Tapi kalau kayak lele itu gimana motong ayam itu? Ya. Itu halal ya? Ya mudah-mudahan ya minimal dia baca bismillah lah gitu, menyebut nama Allah. Iya, untuk kehati-hatian sih sebetulnya ya, beli ayam hidup terus beli sendiri, atau kita ke tempat orang yang kita ketahui orang ini. Ya belum tentu. Ya pokoknya yang dia tahu tata cara motong hewan gitu ya. Potong hewan ini kan harus putus ini ya, urat kiri kanan, terus sama yang buat jalur nafas ini. Jadi minggu depan bawa ayam hidup nih. Yang motong Ustaz. Enggak halal. Ya. Semua. Praktek. Ibu praktek itu. Ntar gitu. Dan nyembelih itu ada ya tata cara itu ya, yang mengatakan ya pisaunya itu nggak boleh lepas dari itu, dari lehernya ya, walaupun dia diputer pokoknya jangan diangkat gitu, itu nempel terus. Misalkan menyembelih ya diangkat, jadi haram nanti. Kalau yang penting udah putus urat ini ya, urat ini sama apa namanya, urat pernapasannya itu, walaupun nggak mati gitu. Umpama nggak sengaja terus kepotong habis itu gimana? Potong sampai potong Ada yang mengatakan makruh katanya, kalau nggak salah itu ya, makruh. Ada yang mengatakan hukumnya iya, saking semangatnya ya. Ada orang yang keselnya sama habisin yang betah nggak jangan-jangan haram tetap begitu ya. Kesel sama orangnya ayamnya.
Atau gini ya, ada kasus itu ini menjadi penyembelihan eh, udah putus urat ininya ya dua ya. Ayamnya masih seger atau itu ada mentok mentok terbang lagi dia. Oh iya. Ya udah nggak usah yang penting udah putus urat sama nafasnya, nggak usah dikejar, diambil lagi di ini malah jadi Ditungguin aja. ya sampai mati sendiri. Biarin ya, kalau ditambahin lagi malah jadi atau cara motongnya ya, motong ayam disembelih ya, pisaunya diangkat, dicopot, dilihat ini udah putus belum gitu ya. Ngelihatnya itu sambil ini pisaunya nempel. Walaupun ngaso ya tetap pisaunya jangan diangkat. Kalau Saya suka lihat itu. Motong, potong lagi itu. iya, nah itu yang dapat menyebabkan menjadi Mahal itu dari Arab. iya. Kalau yang dipotong ayam ya masih harganya nggak terlalu ini. Kalau yang sapi pas kurban itu kan karena udah motong berapa capek itu ya, 2 kali udah nahan nafas ya udah biarin nempel pisaunya, tapi jangan ngaso dulu gitu. Ntar mulai lagi waduh lagi dah ini bukan malah sah dagingnya malah panjang ntar urusan itu, udah dagingnya haram, apa kurbannya iya kurbannya nggak sah gitu kan. Maka carilah jagal yang profesional secara gitu ya. Jadi tulangnya bangkai dan rambutnya itu najis gitu ya. Bulunya ya, bukan rambut, bulunya. Jadi apa namanya, kalau ada bulu domba wol, kalau itu dari bangkai berarti kita pakai najis. Kulitnya enggak, tapi bulunya najis. Jadi kain wol udah jadi dari bulu domba kan, terus dibuat baju atau jaket gitu ya, atau apa namanya kalau itu memakainya najis. Ketika kita pakai ya, kalau pakai sholatnya nggak sah gitu ya. Karena memakai pakaian yang najis. Atau apalagi bulu ayam atau bulu angsa yang buat apa namanya buat kok, satu kok ya, buat kok itu bisa menjadikan najis ya. Jadi najis bisa menjadi najis. Wasya'ruha soal buntut yang dijadikan gantungan kunci itu Gus? ya. Kalau dari hewan, oh iya buntut kucing atau berarti hak dan isi ya buntut kambing. Iya. Kalau dari yang sembuhan benar ya? Enggak ya? Enggak. Berarti kantongin juga itu ya? Tapi ghairu makulilah nih, yang dagingnya tidak dimakan kan. Tapi kan itu masih ada daging nih Gus ya? Buat gantungan kunci itu. Iya. Terus emang Najis itu. masa mau disembelih dulu kucingnya kan gitu. Terus dibunuh dulu ya. Buntung. Itu kan anggota tubuh hewan yang dari bangkai misalkan ya najis. Ngambil dari Kecuali najis ilal adamiyah, kecuali manusia, maksudnya ya karena ini pengecualian ya, pengecualian. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada orang meninggal, kita pegang kulitnya, kita pegang rambutnya, itu kita pegangnya enggak najis kan gitu.
nggak najis. Nah kalau kulit atau menurut kaidah ini kulit atau rambut atau bulu bangkai itu, manusia kan kalau mati jadi bangkai nih ya, kalau menurut kaidah itu berarti menyentuh bangkai, kalau manusia meninggal bangkai ya berarti najis gitu ya. Maka di sini ada pengecualian ilal adamiyah, kecuali bangkai manusia. Ya repot gitu kalau nyentuh mayat atau jenazah najis, repot gitu. Ya kalau menyentuhnya harus pakai sarung tangan kan, ada orang meninggal tabrakan, kita mau ugok bopong nah, iya. Makanya lebih ya pengecualian pasti ada. Kalau syai'in ustasnaya, setiap segala sesuatu pasti ada pengecualiannya. Wa tahrimu ma laisa biharam hurimat alaikum ya wa tahrimu ma laisa min dararin fa aqliyadu ala najasati wala syakana al ma, sesungguhnya tulang wasyaro dan rambut bulu min ajza'il hayawani, dari bagian hewan gitu ya. Nah fi sya'ri khilafun fi annahu yanjusu bil mayit amla wa huwa qaulani. Dalam masalah rambut ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Tapi ini bukan menurut Imam Rafi dan Imam Nawawi kayaknya nih. Bahwa qaulani ada dua pendapat, haduma la yanjusu. Yang pertama tidak najis, karena la halahul hayata fala, tidak halal ketika hidupnya, fala ruha fihi, dan tidak ada ruhnya. Maksudnya rambut kan tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, iya tidak ada jaringan ya, gitu. Walaupun hidup gitu ya, walaupun hidup tapi tidak maka bersentuhan dengan rambut terus dengan tulang itu tidak membatalkan wudhu, kan ada kaidah seperti itu. Kalau kita bersentuhan dengan yang ghairu mahram, yang bukan mahram, menyentuh rambutnya tidak membatalkan. Fa'lan yusu bil mauti, maka tidak najis ketika sudah mati, bidalilin anahu idza qata'a lah ya apa, ketika dipotong gitu ya, layasat itu tidak menjadikan apa hewan itu mati gitu ya, tidak walayak lama dan tidak sakit gitu. Maksudnya rambut itu tidak najis karena walaupun dari hewan yang masih hidup, ketika dipotong itu tidak menyakiti dan juga tidak menjadikan hewan itu ya nggak mati gitu ya. Ya kita juga potong rambut kan gitu ya, kan nggak sakit gitu. Kecuali anak kecil, mungkin anak kecil ya, tidak menyakiti. Wa adharuhuma anahu yang justru yang ada yang kalau adhar ini anahu yang justru bahwa aladi jazama bi syekh liana in halatahul hayat, jika ya tetap hidup itu ya, berpindah maksudnya berkembang. Fayan justru ila fayan apa liana fi halat hayat fayan justru ila fayan justru tab'an lil jumlati li'annahu min jumlati kama yajibu gus luhu fi tuhari wal jannah. Kalau yang pendapat kedua ini apa namanya najis gitu ya. Jadi ketika apa namanya itu dapat bertumbuh, maksudnya dapat ya kayak rambut dapat bisa panjang gitu ya, maka itu ila fa yanjusu tab'an lil jumlati annahu min jumlati kama ya, karena walaupun itu tidak ada apa tadi, tidak ada jaringan, tapi kan di sini alasannya kama yajibu ghusluhu fi taharati wal jinabah. Walaupun rambut itu tidak ada jaringannya, maksudnya tapi tetap hidup, dan alasannya lagi adalah yajibu ghusluhu fi taharati wal jinabah. Wajib membasuhnya ketika bersuci dan mandi jinabah. Ya. Jadi pendapat yang
tidak atau yang mengharamkan yang pertama tidak najis, yang kedua menjadi najis. Alasannya tadi itu. Yang pertama itu karena itu tidak ada jaringan, tidak ada ruhnya gitu ya. Karena ketika dipotong atau dihilangkan itu tidak menyakiti, tidak sakit, tidak ada sakit. Yang kedua alasannya karena walaupun tidak memanjang atau tidak ada ruhnya, tidak ada jaringannya, tapi wajib untuk dibasuh ketika bersuci dan mandi janabah. Ini masalah apa namanya? Masalah rambut atau bulu. Wa amal adnu, ini kita selesaikan ya. Adapun tulang, fihi khilafun. Nah, tulang juga ada khilaf ini. Khilaf ini bukan salah gitu ya. Maaf saya khilaf ini khilaf di sini adalah khilaf perbedaan pendapat. Khilaf. Fa fihi khilafun. Ya asal katanya dari khilaf ya beda-beda bentuknya gitu ya. Gila inahu kasyari. Ya, masalah tulang ini ada berbeda pendapat. Ada yang berpendapat gila anahu kasyari, seperti rambut gitu ya. Wal madhabu, adapun pendapat ini ya karena wal madhab al qat'u binajasatihi, karena potongan rambut ini al-qat'u yang terpotong terpotong pun binajasatihi dengan sebab najisnya. Ya, wal madhabu al-qat'u binajasatihi li annahu yahusu wa ya'lamu bil qat'i. Ya. Karena alasannya tadi adalah alasannya tadi ini ketika dipotong ya bisa melukai dan menyakiti gitu ya, bil qat'i karena sebab dipotong. Wa sofi wal biri wa rasyish wa kas. Ya pokoknya seperti alasan tadi, seperti rambut gitu aja bulu. Fa idza qulna bin najasati sya'ri, apabila kita mengatakan dengan najisnya rambut, wa fi sya'ril adami qaulani. Ini lebih luas lagi ya. Fa fi sya'ril adami, maka untuk rambut jenazah mayat itu ya, kalau mayat manusia gitu ya, qaulani binaan ala najasatihi bil mauti, karena meneruskan najisnya ketika mati. In kulna yan yusu bil mauti faqadza yan yusu sya'ruhu, jika kita mengatakan najis karena sebab kematian ya faqadza, maka begitu juga yan yusu, maka najis apa sya'ruhu. Wa in kulna la yan yusu wa huwa arji, dan kita mengatakan rambutnya manusia itu ketika kita mengatakan tidak najis wa huwa arji, dan ini pendapat yang diunggulkan, fa'lan yusu sya'ruhu bil mauti, maka tidak najis rambutnya bil mauti karena sebab mati. Alal asohi, menurut qaul asoh, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan tentang masalah apa namanya mulai dari menyamak terus kulit gitu ya. Yang menjadi kecualian ya kalau bangkai ya manusia, ikan, dan belalang ya, yang tidak najis gitu ya. Manusia tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Ya. Kalau ikan ya najis bangkainya gitu ya. Nah, kalau bangkai ikan najis repot kita makan bandeng. Karena kalau beli iya. Mungkin kalau teri juga wah ini repot dapat yang harus disembelih ikan gitu ya, ya repot itu. Memudahkan ya, belalang juga sama. Terus hewan ya boleh mengkonsumsi ikan gitu ya. Dan hewan yang ada di laut
gitu. Ada lagi yang lebih spesifik. Binatang yang ada di laut itu halal untuk dikonsumsi. Tapi ada pengecualian juga kalau nggak salah. Kecuali hewan yang di daratnya itu menyerupai hewan laut yang menyerupai hewan yang di darat itu najis. Gitu ya. Kayak kan ada anjing laut kayak gitu kan. Mungkin babi laut juga ada kayaknya. Nah, di daratnya itu tidak boleh dikonsumsi dan najis, maka ketika di laut juga ada yang mengatakan boleh, boleh. Tapi kalau saya pendapat yang tidak lebih memilih yang tidak membolehkan gitu aja. Terus apa lagi? Bukan, maksudnya hewan yang ada di laut itu hewan yang hidup di laut gitu ya. Bukan bukan kambing, bangkai kambing terus diceburin di laut. Nah, ini kan ada di laut. Pasti mengerti ada hewan yang hidup di laut. Kuda laut. Ya, mungkin ada yang tanyakan tentang masalah pembahasan menyamak dan kulit tulang dan bulu atau rambut. Kita beli jaket yang boleh tapi hati-hati juga. Iya, karena keterangan di sini ya jika tidak jelas penyembelihannya maka itu menjadi najis gitu, karena dari hewan yang yang tidak menyembelih memotong atau mengambil bulunya ini ketika masih hidup kan di sini ada yang mengatakan tidak najis. Iya, bukan dicabut, dicukur kan domba Garut itu kan banyak ya. Domba Garut diambil bulunya dan itu buat buat kain. Di sini masalah masalah bulu di sini kan ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di sini ya, dan ini tidak disebutkan siapa yang berbeda pendapat, maksudnya dari Imam Nawawi atau Imam Rafi'i di sini gitu ya. Berarti bisa atau tidak atau boleh untuk digunakan. Ya, layan justru anahu la tahilul hayat faluha fihi falian jasubil mauti. Ya. Bidalilin anahu idza qata'a la yahsu wa la ya'lamu wa daruha. Tidak dipotong kan domba itu enggak tidak sakit ketika bulunya dipotong. Ya dicukur gitu ya, dicukur. Berarti bisa digunakan untuk baju dan sebagainya, tidak najis. Perusahaan kain wol kan dari domba, dan itu dombanya kayaknya nggak disembelih dulu baru diambil bulunya. Jadi domba yang masih hidup terus dicukur diambil bulunya. Jadi lebih aman kalau ini sebenarnya. Kalau yang kulit itu Mas, kayak ulai itu udah pasti najis apa? Kalau buat sabuk gitu. Ya, itu kan guero makulil lahmi yang dagingnya tidak dimakan. Udah pasti ya. Bisa disamak kan gitu. Bisa disamak. Banyak kan sabuk ya. Itu dari kulit tulang banyak. Iya. Dan ini lebih enak kayaknya. Mungkin seratnya lebih bagus kali daripada. Iya, karena coraknya Lebih indah.
Mungkin kalau tidak ditanyakan kita tutup, kita selesai, kita sudahi. Mudah-mudahan yang kita bahas menjadi kemanfaatan, nambah-nambah ilmu buat kita semua. Kita berikan baca salawat Allah ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibina khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minat Betahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana amama ya wasi'an Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa Allahumma afiqakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.